Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ami Cayani Putri, NIM P0712 4240468 dari Prodi Profesioners Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi laporan pendahuluan yang berjudul Defisit Perawatan Diri. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu defisit perawatan diri? Nah, defisit perawatan diri adalah ketidakmampuan individu untuk melakukan aktivitas perawatan diri secara mandiri, seperti mandi, berpakaian, makan, dan berhias, yang disebabkan oleh gangguan pada fungsi kognitif, emosional, ataupun fisik pada pasien tersebut. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu penyebab defisit perawatan diri. Nah, defisit perawatan diri ini disebabkan oleh gangguan fisik, psikologis, kognitif, dan sosial yang menghambat kemampuan individu dalam merawat dirinya. Kondisi seperti kelemahan tubuh, depresi, gangguan berpikir, kurang dukungan keluarga, atau lingkungan yang tidak mendukung dapat membuat seseorang tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, makan, dan berpakaian secara mandiri. Nah, selain itu, penyebab yang lainnya adalah dari faktor predisposisi dari biologis, yaitu kelemahan, kelumpuhan, atau penyakit kronis yang menghambat aktivitas. Yang kedua ada psikologis, yaitu depresi, kurang motivasi, dan harga diri rendah. Selanjutnya yang ketiga ada kognitif, gangguan ingat, dan disorientasi. Yang keempat ada sosial budaya, kurang dukungan keluarga dan lingkungan yang tidak peduli. Yang kelima adalah lingkungan, fasilitas dan kebersihan yang tidak memadai. Selanjutnya ada dari faktor presipitasi, yaitu stres berat atau konflik sosial. Yang kedua yaitu putus obat atau ketidakpatuhan terapi. Yang ketiga, kekambuhan gejala psikotik atau halusinasi dan waham. Yang keempat ada kehilangan pekerjaan, penolakan sosial, atau tekanan emosional dari pasien tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memasuki di fase tanda dan gejala defisit perawatan diri, yaitu yang pertama, tidak mandi, tidak ganti pakaian, rambut kusut, bau badan. Yang kedua, tidak menyisir rambut, gigi kotor, kuku panjang dan hitam. Yang ketiga, makan tidak teratur, tampak kurus, atau tidak nafsu makan. Yang keempat, tanpa pasif, apatis, tidak peduli terhadap penampilannya. Dan yang kelima, perilaku tidak sesuai, misalnya memakai pakaian tidak layak di tempat umum. Yang keenam adalah tidak mampu melakukan aktivitas dasar tanpa bantuan orang lain. Nah, selanjutnya, psikopatologi defisit perawatan diri, yaitu defisit perawatan diri disebabkan oleh gangguan fisik, psikologis, kognitif, dan sosial yang menghambat kemampuan individu dalam merawat dirinya. Kondisi seperti kelemahan tubuh, depresi, gangguan berpikir, kurang dukungan keluarga atau lingkungan yang tidak mendukung dapat membuat seseorang tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, makan, dan berpakaian secara mandiri. Selanjutnya yaitu penata laksanaan. Yang pertama, bina hubungan saling percaya agar klien mau bekerja sama. Yang kedua, berikan dorongan dan pujian untuk meningkatkan motivasi dan harga diri. Yang ketiga, libatkan keluarga dalam membantu dan memotivasi klien di rumah. Yang keempat, bantu klien melakukan aktivitas perawatan diri sesuai kemampuannya. Yang keenam, latih kemandirian secara bertahap hingga klien mampu mandiri. Dan yang keenam, monitor kebersihan diri dan kondisi fisik secara rutin. Selanjutnya, kita memasuki konsep asuhan keperawatan defisit perawatan diri, yaitu yang pertama pengkajian identitas, alasan masuk, merupakan penyebab pasien atau keluarga datang atau dirawat di rumah sakit. Kaji masalah yang dialami, yaitu senang, menyendiri, tidak mau banyak berbicara dengan orang lain, terlihat murung, penampilan acak-acakan, tidak peduli dengan diri sendiri, dan mulai mengganggu orang lain. Yang ketiga itu pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan head to toe yang merupakan penampilan klien yang kotor dan acak-acakan. Selanjutnya psikososial, yaitu pertama konsep diri, gangguan citra tubuh, persepsi klien mengenai tubuhnya, bagian tubuh yang disukai, reaksi klien
tubuh yang disukai maupun tidak disukai. Selanjutnya, identitas diri. Kaji status dan posisi pasien sebelum klien dirawat. Kepuasan pasien terhadap status dan posisinya, kepuasan pasien sebagai laki-laki atau perempuan. Selanjutnya yaitu peran diri, meliputi tugas atau peran klien di dalam keluarga, pekerjaan, kelompok, maupun masyarakat. Kemampuan klien di dalam melaksanakan fungsi ataupun perannya. Perubahan yang terjadi saat klien sakit maupun dirawat. Apa yang dirasakan klien akibat perubahan yang terjadi. Selanjutnya, ideal diri. Berisi harapan klien akan keadaan tubuhnya yang ideal. Posisi, tugas, peran, dan keluarga, pekerjaan atau sekolah. Harapan klien akan lingkungan sekitar dan penyakitnya. Selanjutnya, harga diri. Kaji klien tentang hubungan dengan orang lain sesuai dengan kondisi pasien. Dampak pada klien yang berhubungan dengan orang lain, fungsi yang tidak sesuai dengan harapan, penilaian klien tentang pandangan atau penghargaan orang lain. Selanjutnya ada hubungan sosial. Hubungan klien dengan orang lain akan sangat terganggu karena penampilan klien yang kotor yang mengakibatkan orang sekitar menjauh dan menghindari klien terhadap hambatan dalam berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya yang terakhir, spiritual, nilai dan keyakinan serta kegiatan ibadah klien terganggu dikarenakan klien mengalami gangguan jiwa. Selanjutnya ada SPTK, yaitu membangun hubungan saling percaya. Tindakan keperawatannya itu sapa pasien dengan ramah, dengarkan keluhannya, tunjukkan empati dan ciptakan rasa aman agar pasien mau bekerja sama dalam perawatan diri. Yang kedua, memberikan motivasi dan dukungan. Tindakan keperawatannya berikan pujian atas usaha pasien dalam melakukan aktivitas perawatan diri dan dorong untuk melakukannya secara mandiri. Yang ketiga yaitu memberikan pendidikan kesehatan. Jelaskan pentingnya menjaga kebersihan diri. Selanjutnya cara mandi, gosok gigi, berpakaian dan makan dengan benar sesuai kondisi pasien. Yang keempat yaitu membantu aktivitas perawatan diri, seperti bantu pasien dalam melakukan aktivitas seperti mandi, berpakaian, makan, dan eliminasi sesuai tingkat ketergantungan. Yang kelima yaitu melatih kemandirian pasien, yaitu ajarkan teknik melakukan aktivitas perawatan diri secara bertahap. Berikan kesempatan pasien mencoba sendiri dan evaluasi kemampuannya. Yang keenam, melibatkan keluarga. Libatkan keluarga untuk membantu dan memantau kegiatan perawatan diri pasien di rumah, serta berikan edukasi kepada pasien tersebut. Baiklah, itu saja sedikit penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ilmunya bisa dipahami dan bermanfaat bagi banyak orang. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.